Indonesia mengutuk keras aksi genosida Israel. Berpegang pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pendirian hukum Mahkamah Internasional, pendudukan Israel di Palestina adalah tidak sah dan ilegal. Mungkinkah hubungan diplomatik RI-AS terganggu akibat posisi AS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Relasi diplomatik RI dan AS soal Palestina cukup kuat dipersatukan oleh keinginan menggunakan solusi dua negara, two-state solution. Walaupun dalam konteks agresi militer Israel pasca 7 Oktober 2023, Indonesia mengutuk keras aksi genosida Israel. The return of Palestinian civilians to their homes and neighborhoods in all areas of Gaza. The safe and effective distribution of humanitarian assistance at scale and rejection of any attempt at demographic or territorial change in the Gaza Strip, including any action that reduce the territory of Gaza. Berpegang pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pendirian hukum Mahkamah Internasional, pendudukan Israel di Palestina adalah tidak sah dan ilegal. Mungkinkah hubungan diplomatik RI-AS terganggu akibat posisi AS dan pendirian Indonesia yang berbeda soal Gaza, tepi barat, dan Palestina pada umumnya? Kita sebetulnya berseberangan dengan Amerika dalam kasus Palestina, sementara di dalam perdagangan kita juga bukan partner yang istimewa. Jadi tentunya nanti Amerika akan menggunakan trade-off sebagaimana yang dilakukan oleh AS selama ini. Selalu ada à la carte, politik à la carte. Dia menu berdasarkan menu yang diambil, dipilih-pilih. Yang menguntungkan Amerika, Amerika akan lakukan itu. Nah, ini à la carte-nya. Apakah dengan dukungan kita kepada Palestina yang demikian besar akan semakin membesarkan jarak ekonomi Indonesia dengan Amerika, jarak kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika, dan jarak kerja investasi Indonesia-Amerika? Jadi di sini yang tampaknya kita harus mengantisipasinya ke depan, melihat bagaimana singgungannya, bagaimana jarak yang akan terjadi dari keduanya. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan, hanya di KBA News. Perdagangan kita juga bukan partner yang istimewa. Kendati begitu, walaupun Priyatna mengklaim bahwa Indonesia bukanlah mitra dagang yang istimewa bagi Amerika Serikat, namun bagi Amerika Serikat, Indonesia adalah mitra penting di banyak bidang untuk kawasan Indo-Pasifik. Karena itu, dilansir KBA News TV dari laman Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Amerika Serikat, edisi tanggal 19 April tahun 2022, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menjadi semakin penting. Hampir 40.000 warga Indonesia menjadi anggota jaringan Young Southeast Asian Leaders Initiative yang merupakan jumlah terbesar di antara negara-negara ASEAN. Setiap tahunnya, misi AS di Indonesia mengirimkan sebanyak 200 calon pemimpin Indonesia ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam berbagai program pertukaran pemuda, dan sekitar 7.500 warga Indonesia melakukan studi di Amerika Serikat. Adapun tentang bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia, karena awalnya Indonesia menghadapi tantangan pembangunan dalam negeri, manfaat tidak meratanya kemajuan demokrasi dan ekonomi, lembaga-lembaga yang rapuh dan tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan layanan sosialnya secara memadai, adanya kesenjangan ekonomi, dan risiko degradasi lingkungan. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang pembangunan utama, yakni memperkuat pendidikan dan hubungan profesional, meningkatkan tata kelola, memperkuat sistem kesehatan, memajukan keamanan, bermitra dalam isu-isu internasional, dan mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
Pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan bagi kedua negara, dan kita akan terus bekerja sama untuk mengakhiri pandemi ini dan memperkuat arsitektur kesehatan global untuk mencegah terjadinya pandemi berikutnya. Amerika Serikat telah memberikan bantuan terkait COVID-19 sebesar $77 juta ke Indonesia dan menambah bantuan kesehatan sebesar $1 miliar selama 2 dekade terakhir. Amerika Serikat merupakan donor vaksin terbesar bagi Indonesia dan telah menyediakan lebih dari 35 juta dosis vaksin Moderna dan Pfizer melalui fasilitas COVAX hingga Maret tahun 2022. Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID bermitra dengan pemerintah Indonesia untuk memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan bersama guna memperkuat Indonesia yang stabil, mandiri, dan tangguh. Melalui investasi yang berorientasi pada hasil, USAID bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, para pemimpin daerah, sektor swasta, masyarakat sipil dan mitra pembangunan lainnya untuk memperkuat demokrasi yang adil dan akuntabel, memperluas layanan dasar, dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bersama. Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil selama dekade terakhir dengan rata-rata antara 5-6%. Dengan inflasi yang moderat, peningkatan investasi asing langsung, dan suku bunga yang relatif rendah, meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian berkontraksi sekitar 2% pada tahun 2020. Defisit anggaran tahunan Indonesia dibatasi sebesar 3% dari PDB, dengan pengecualian 3 tahun yang melampaui tingkat tersebut pada tahun 2020 sampai tahun 2022 karena pandemi, dan pemerintah Indonesia menurunkan defisit anggaran tahunannya. Rasio utang terhadap PDB dari puncaknya sebesar 100% tidak lama setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1999 menjadi sekitar 36% pada tahun 2021. Kelas menengah Indonesia yang terus bertambah, permintaan domestik yang kuat, populasi yang besar dan berusia muda, serta kebutuhan akan infrastruktur baru, termasuk ekonomi digital yang berkembang pesat, menjadikannya pasar yang penting bagi produk dan investasi AS. Perdagangan barang bilateral Amerika dengan Indonesia berjumlah lebih dari $37 miliar pada tahun 2021. Sementara perdagangan bilateral di bidang jasa diperkirakan berjumlah $2,4 miliar pada tahun 2020. Ekspor utama Amerika ke Indonesia mencakup kedelai, pesawat terbang, bahan bakar mineral, mesin, dan kapas. Stok investasi asing langsung Amerika Serikat di Indonesia mencapai $18,7 miliar pada tahun 2020. Amerika Serikat terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memajukan prioritas reformasi ekonomi seperti memperkuat iklim investasi dan mengurangi hambatan perdagangan, seperti undang-undang proteksionis, infrastruktur yang terbatas, dan penerapan struktur hukum yang tidak merata. Indonesia dan Amerika Serikat tergabung dalam sejumlah organisasi dan forum internasional yang sama, antara lain PBB, Forum Regional ASEAN, KTT Asia Timur, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, G20, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 dan 2020. Indonesia juga bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam isu-isu yang menjadi perhatian regional dan global seperti pemberantasan ekstremisme kekerasan, kontraterorisme, operasi pemeliharaan perdamaian global, keamanan maritim, dan keamanan kesehatan global. Indonesia menjadi ketua G20 pada tahun 2022. Across the region, Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain of more than 13,000 islands. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Today, it is the third largest democracy on earth, and that is very impressive. Thank you. God bless you. God bless the Pacific region. And God bless the United States of America. Thank you very much. Namun, apakah relasi kedua negara ini berubah setelah Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat? Jawabannya, setidaknya harus menunggu. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan, hanya di KBA News. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang.